Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara, saat ini kami sedang berada di depan Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi, masjid terbesar di Provinsi Jambi, masjid kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi. Di sebelah saya, mungkin tidak banyak yang tahu siapa orang tua ini yang sudah berusia 81 tahun. Dia seorang Kristiani, tetapi dialah tukang yang membuat kubah Masjid Agung yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi. Saya termasuk orang yang beruntung masih bisa menemukan beliau, dan beliau masih dalam keadaan sehat walafiat, dan saya mendapatkan alamat beliau dari anaknya yang bisa saya hubungi. Lalu sore ini beliau sengaja saya bawa ke Masjid Agung ini untuk bercerita sedikit tentang pengalaman dia menjadi kepala tukang, Pak ya? Ya. Menjadi kepala tukang pembangunan kubah Masjid Agung. Ya, betul. Pak siapa Pak? Maaf namanya? Pak Andreas Sarno. Pak Andreas Sarno. Ya. Umur sudah 81 tahun. Ya, betul. Sekarang kerjanya jadi tukang mebel di Kota Baru. Di Kota Baru. Tapi masih sehat. Masih sehat. Kabarnya masih suka bersepeda. Oh iya, sepeda. Wah, masih kuat. Masih berenang. Ya. Luar biasa. Nah, beliau ini kepala tukang pembangunan kubah, Pak ya. Ya, kubah yang sebesar ini. Ya. Beliau sebagai kepala tukangnya. Ya, itu di tahun berapa, Pak? Tahun 70. Tahun 70. Ya. Itu bisa diceritakan, Pak? Ya, saya tahun 70 sebenarnya saya tugas ngajar di Sukabumi, tapi karena mertua saya ditugaskan untuk melaksanakan proyek ini, saya membantu mertua sebetulnya. Jadi memang saya yang melaksanakan sebagai kepala tukangnya. Bapak sebagai kepala tukangnya. Jadi saya dipanggil oleh kepala proyek, yaitu Insinyur Asianto. Insinyur Asianto. Sekarang masih hidup di Jakarta. Oh, dia kepala proyek yang saat itu. Kepala proyek dan kepala Waskita Karya. Karena yang pelaksananya PT Waskita Karya. Betul. Bapak kerja di sana sebagai kepala tukangnya. Saya dipanggil untuk dipercayakan oleh kepala proyek itu. Insinyur Asianto untuk mempelajari dan melaksanakan. Dan saya bilang sama Insinyur Asianto, oke Pak, saya minta waktu semalam untuk berdoa. Karena ini pembangunan rumah untuk ibadah. Jadi betul-betul harus mendapat restu dari Tuhan. Ya, harus dapat hidayah dulu. Begitu karena ini tantangan yang berat. Betul. Ketika saya sedang berdoa, merenungkan ini, sambil memperhatikan gambarnya, lalu terlukislah dalam pikiran saya, bagaimana mewujudkannya. Iya. Makanya kemudian paginya saya sudah lapor sama kepala. Karena background Bapak juga katanya sekolah teknik. Saya sekolah teknik. Sekolah teknik bangunan. Ya, bangunan. Ya. Itu berapa besar kubah itu, Pak? Ukurannya? Diameter 30 kali 30. 30 kali 30. Ya, diameter 30. Berarti tingginya dari atas ini 15 meter. 15 meter dari lantai atas. Lantai atas diameternya 15 meter. Ya. 30 kali 30 kali 15 tingginya. Diameter 30 ya. Diameter 30, jadi, tingginya 15 meter. Seluruhnya dari lantai ini sampai puncak itu ada 30 meter juga. Karena dari lantai ini sampai ke puncak 30 meter. Karena balok yang panjang 4 meter itu sambung 7. Oh, dulu tidak pakai steger ya. Stegernya balok. Balok 10-10. Iya. Tahun 70-an itu baloknya masih banyak, Pak. Masih bagus-bagus kayaknya kan. Betul. Berapa tenaga kerja dulu, Pak? Waktu itu sekitar 100 lah. 100 orang. Ya. Tahun berapa itu? 70 sampai tahun berapa selesainya? Tahun 70 sampai tahun untuk kubahnya aja. Ya, untuk kubahnya. Bapak kan cuma bangun kubah ya? Sekitar 2 tahun lah. 2 tahun selesai. Apa pengalaman yang paling pahit? Yang paling pahit itu tidak ada sebetulnya, tapi namanya kerjaan kan, tentu ada masalah-masalah. Misalnya waktu kami selesai membuka steger itu,
kan Styling dulu ya. stylingnya atau stekernya. Kan kami mulai dari atas. Ya. Di atas kita bongkar, kita turunkan, jatuhkan. Tetapi rupanya tidak lama lagi dalam membongkar langsung penuh di bawah. Akibatnya Penuh maksudnya penuh tumpukan kayu. kan ya, penuh kayu kan. Ah. Maka untuk mengatasi itu kami mencoba menjegal sebagian di bawah. Potong dari bawah. Cabut lah karena kan Dari cabut cabut, iya. dicabut di bawah. Sudah itu rupanya jegalnya kebanyakan. Oh. Kebanyakan. Jadi artinya berarti tidak kuat nyangga di atas. Makanya sebelum sudah mulai doyong-doyong, saya perintahkan sama tukang supaya 6 orang itu yang kerja bunga itu sebelum kembali ke atas, Ya. kembalikan dulu styling ini di bawah, yang paling bawah ini. Iya, Karena iya, udah iya. bahaya ini. Iya. Nah, kepala saya mau pecah nih puasa Iya, ini. iya, pusing. Kenapa nih kata Pak? Jadi Ada apa masalahnya? ya ada apa masalahnya? Hmm. Jadi ini saya anggap yang kesulitannya. Jadi begitu kami pulang, saya pesan sama tukang, jangan naik sebelum kamu kembalikan balok-balok ini, karena sudah bahaya. Iya. Di rumah pun saya sambil baring-baring, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa nih? Saya biasanya nggak ninggalkan orang kerja. Saya tidak pernah ninggalkan orang kerja. Ada sesuatu yang aneh, Ya, dirasanya nggak apa enak. ya? Kok kepala saya seperti mau pecah ini kenapa? Iya. Tidak lama kemudian kakak saya datang. Hmm. Itu styling kamu roboh, anak buah kamu mati semua. Wah, rupanya ini Tuhan ingatkan. Berapa orang yang meninggal dunia saat itu? Nah, waktu itu 6 orang kan, yang langsung mati 1. Oh. Kemudian ada yang 3, nggak ada, maka dicari-cari. Rupanya dia begitu jatuh, begitu lari pula. Oh iya. Nah, Tapi jadi- yang meninggal satu Ya, ya. orang. Jadi- Bapak masih ingat namanya yang meninggal itu? Namanya saya sudah lupa. Lupa ya. Tapi sedih juga lah Pak. Ya, sedih juga lah. Tapi Bapak langsung- waktu itu usianya berapa? Waktu itu usia saya tahun 70, lahir tahun 39. Jadi berapa itu? 31 tahun. 31 tahun. Ya. Itu sudah berumah tangga saat itu. ya? Sudah banyak anak 2 sudah. Oh sudah anak 2 ya. Ya. Hmm. Itu jadi Masih ingat nggak Pak berapa gaji Bapak per bulan saat itu? saya udah lupa ya. Lupa ya. Jadi yang sulitnya artinya yang kesulitan atau hal yang negatif yang akan sulit itu rokok. Rokok. Tetapi juga setelah sebelum itu kamu coba bapak lihat sekarang. Oh, yang Kan itu? kotak-kotak. Kota-kota. Itu kan ada cetakannya. Oh, Nah, bongkar cetakannya itu setengah mati. membongkar cetak-cetak Iya, kan? yang ukiran Iya, itu ya. Iya, kan ukiran itu kan ada peta-peta. Iya. Tentu itu isinya kan kayu tadinya untuk cetakannya. Oh. Nah, setelah selesai bongkarnya itu bagian dari rangka itu Pak. bagian rangka tuh. Oh, bagian dari rangka. Ya. Besi semua itu ya. Ya itu Itu besi ukuran berapa itu? Besi ukuran 12. 12, 10, Ya. terus ke bawahnya lebih besar itu Ke kan. bawahnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Nah, Semennya masih ingat pakai semen merek apa waktu itu? semen Padang. Semen Padang waktu itu ya. Masih ingat berapa ribu sak? Oh, nah. Iya. Jadi, itu seninya Ya. jatuh tadi bang. Iya, sedih ya. Jadi, juga namanya resiko. Ya itu resiko bekerja ya. Kemudian juga mencabut cetakan-cetakan yang kecil itu. Wah itu bang. Lama ya. Berarti Makanya- bangun ini mulai dari awal setelah selesai lantai Ya, saya lantai baru bangun kubah Kubah, selama ya. 2 tahun. Ya 2 tahun. Itulah makanya Sangat berkesan Bapak. berikan itu Siapa teman Bapak yang masih hidup selain Bapak? teman saya yang masih hidup. Waduh, sudah Ya, ada ketemu lagi yang ya. terakhir saya jumpai Pak Dul di seberang. Pak Dul Udah meninggal sekarang. seberang Kota Jambi. Seberang Oh, kota, udah ya. meninggal. Ya udah meninggal. Jadi sampai kakak saya udah meninggal semuanya. Kakak saya kan keluarga tukang. Oh, ikut Ya, semua. ikut. Oh, kakak Bapak Ya, kepala termasuk- tukangnya. Ya termasuk mertua saya udah meninggal juga. Kakak saya udah meninggal semua. Gaji hariannya berapa tukang waktu itu, Pak? Berapa rupiah? Udah lupa. Iya. Tapi Bapakku bisa baca gambar tekniknya. Teknik, saya kan STM, Oh, gitu tamat ya. STM. Saya tamat STM,
Surakarta tahun 61. Ya. Menurut prediksi Bapak ini, Ya. ini berapa lama usianya bisa bertahan? Jadi ya namanya kan permanen. Iya. Nampaknya nggak akan rusak apa. Nggak akan rusak, ya. Nggak akan rusak karena konstruksinya luar biasa di bawah ini. Iya. Betul luar biasa. Ini fondasinya berapa meter kedalaman? Tiang. Kalau ini tiang ini pondasinya sekitar 2 meter 50. 2 meter 50. Ya. 250. Cakar Ini ayam. Cakar ayam. Kokoh sekali sudah. Di atasnya didindingkan ini. Kalau beton keliling. Setiap antara tiang-tiang. Semua. Kalau pembangunan secara keseluruhannya selesainya tahun berapa? Sekitar tahun 80-an. Tahun 80-an baru tapi masih pengembangan terus. pengembangan Tapi terus. bagus ada. Ya. Jadi itu saudara sekalian, Pak Andreas ini selama 2 tahun bekerja di sini dengan melibatkan sekitar 100 orang tenaga kerja buruh, dan pengalaman yang paling berkesan bagi beliau, ya menyedihkan sebetulnya, ada salah satu tenaga kerjanya meninggal dunia tertimpa kayu kali saat itu, dan lain-lainnya luka-luka. Beliau adalah saksi sejarah bagaimana proses pembangunan Masjid Agung ini dimulai sehingga selesai. Pak, selain Masjid Agung ini Bapak ada nggak ngerjakan masjid lain? Setelah itu, Nggak ada. oh sudah beralih profesi. Ya, saya setelah ini kami SK kami untuk ngajar udah sampai ke Jambi, Oh, jadi gitu. aktif ngajar. Oh, aktif ngajar. Jadi guru setelah Ya, itu. guru di STM. Guru di STM. Sudah STM STM negeri. Sekarang udah 25 tahun pensiun. Oh, udah 25 tahun lalu pensiun. Ya. Bapak meskipun umat Kristiani, Bapak bangga tak dengan Masjid Ya Agung? jelas bangga dong. Bangga, pertama Ya. Bapak ikut kerja, yang Ya. kedua ini jadi ikonnya ya, ikon Ya. Provinsi Jadi Jambi. kami tidak berpikir masalah agamanya. Iya. Kami berpikir masalah Tuhannya. Iya, iya, kita iya. kan Tuhannya satu. Satu, iya. Jadi kami, keluarga kami semua Muslim semua. Oh, Tidak oh. ada satu orang pun yang satu pindah agama. Iya, Karena iya. tujuannya kan Tuhan. Iya. Sekarang melihat kondisi begini, apa sih pendapat Bapak melihat Masjid Agung Al-Falah ini? Ya, tetap bangga. Ah. Jambi. Dimana saya udah jadi orang Jambi. Iya. Ada kekayaan. Ada sesuatu barangkali yang perlu dibenahi lagi atau mungkin kurang, perlu dipercantik. Saya kira sudah cukup cantik. Iya, tinggal lagi masalah penataan, tambahan, kebersihan segala macam ya. Ini ada yang bidang-bidang ahlinya situ kan. Iya. Mana kena cantiknya kan. Iya. Kalau Bapak nggak bisa lagi mikirkan itu kan. Iya. Oke, saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat kita dengan Pak Andreas. Ya. Beliau kepala tukang pembangunan kubah Masjid Agung dan satu-satunya tenaga kerja saat itu yang masih hidup saat ini di Jambi, dan beliau adalah saksi sejarah bagaimana proses pembangunan Masjid Agung ini mulai dari awal sampai dengan selesai. Ini adalah sesuatu yang istimewa dan saya berterima kasih sekali Pak bisa dibawa ke sini dan bertemu dengan Bapak. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi penonton kita, Ya. sehingga mengetahui bahwa Pak Andreas orang yang punya peran besar dalam pembangunan Ya. Masjid Agung Al-Falah Provinsi Jambi yang berada di Kota Jambi. Demikian laporan kami, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.